21,98 berapa tuh? 98. Setelah dirangkai, kurang lebih jadinya seperti ini. Untuk microcontroller, kita gunakan Arduino Nano. Terus untuk display, kita gunakan OLED I2C 0,96 inch. Di sini ada switch yang fungsinya untuk merubah arah mulai ukur. Jadi nanti bisa kita ubah mau mulai arah dari atas atau bawah, atau dari kanan atau dari kiri. Tinggal menekan tombol switch ini. Selanjutnya ada satu buah rotary encoder. Fungsinya sebagai sensor ukur yang akan dibaca dan diolah oleh Arduino. Untuk rangkaian ini nanti kita kasih tegangan 5 volt. Di sini saya gunakan modul penurun tegangan atau regulator. Selanjutnya saya pakai knob. Ini knob untuk potensio. Nanti yang akan kita pasang di sini seperti ini. Knob ini itu lingkarannya atau besarnya itu bebas saja. Bisa juga kita buat sendiri atau kita pakai ban mobil bekas atau apa aja yang berbentuk lingkaran yang bisa dipasang pada rotary encoder ini. Jadi nanti fungsi dari alat yang kita buat ini adalah untuk mengukur satu buah lintasan dari titik A ke titik B. Jadi berapa nih kita ukur, berapa panjangnya. Sedangkan patokan ukurnya nanti berdasarkan dari rotary encoder ini. Nah, untuk knobnya ini saya kasih karet supaya nanti pada saat dia berputar, dia tidak slip. Saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkaran atau putaran yang akan dibaca nantinya oleh Arduino. Baik, sekarang kita buat dulu. Ini contoh. Saya tarik garis. Nah, ini kita asumsikan sebuah lintasan. Jadi lintasan A ke lintasan B. Nah, jadi nanti yang akan ditampilkan di alat adalah berapa panjang lintasan A ke lintasan B, itu yang akan diukur ya. Seperti itu. Sedangkan kita tulis rumus lintasan, saya tulis dulu ya. Lintasan itu sama dengan keliling. Keliling ini lingkaran yang kita gunakan nanti dikali putaran lingkarannya ya. Tadi kan kita gunakan knob ini. Nah, jadi sebagai acuannya. Maka untuk keliling kita buat dulu rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran 2pi R atau pi D. R ini adalah jari-jari. Sedangkan kalau kita gunakan rumus satunya D itu adalah diameter. Dari sini ke titik ini ya. Nah, sekarang kita
fokus ke knob ini. Maka kalau kita hitung keliling dari knob ini, itu kita pakai penggaris dulu ya. Kita lihat berapa R-nya. Kalau diameternya 4 cm, berarti kalau R-nya 2. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, kita gunakan yang ini aja ya. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 2. Jadi 12,56. Nah, ini kelilingnya ya, sudah dapat. Selanjutnya kita cari putaran. Di bawah saja ya. Putaran itu adalah berapa banyak dia berputar. Ini kita asumsikan roda dari sini ya, titik B ke titik A. Misalkan tujuannya A, mulainya dari B. Nah, berapa banyak dia berputar? Satu putaran itu 360 derajat. Jadi, misalkan seperti ini nih. Ini kan ada tandanya nih. Dia putar begini. Nah, dia di sini berarti satu kali putaran. Nah, berarti kurang lebih dari titik B ke titik A itu satu kali putaran. Itu asumsi putaran. Tadi kan saat kita coba dari titik B ke titik A itu kan satu kali putaran. Ini putarannya satu ya. Kita tulis di sini. Satu kali. Maka lintasan itu sama dengan 12,56 dikali satu kali putaran. Berarti sama dengan 12,56 cm. Sekarang kita coba kayak tadi. Ini kita kasih penggaris. Nah, ini ya. Benar ya, 12, sekian itu kita asumsikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana caranya Arduino bisa tahu gitu satu kali putaran ini 360 derajat. Ini satu kali putaran nih. Nah, di situ nanti kita coding, kita buat rumus di sana. Dan juga dibantu oleh ini rotary encoder. Jadi dia sebagai sensor. Rotary encoder ini kan kalau kita putar dia ada semacam step langkah ya. Nih, jadi ada nggak langsung muter lancar gitu, dia ada kayak step-stepnya. Nah, disitulah yang akan dibaca oleh Arduino juga. Jadi stepnya. Jadi misalkan gini, ini saya pasang dulu di sini ya. Dalam satu putaran atau 360 derajat itu berapa step dari rotary encoder. Jadi misalkan kayak gini, kita putar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 langkah. Nah, data itu juga akan diproses oleh Arduino nantinya. Baik, kita coba saja alatnya. Kita nyalakan dulu, kasih sumber tegangan 5 volt. Saat pertama kali nyala dia begini. Di situ ada nilai ukuran cm itu maksudnya sentimeter. Kalau di bawahnya itu m maksudnya adalah dalam meter. Di atasnya ada tanda panah ke kanan,
Itu maksudnya untuk mengukur dari arah, misalkan seperti ini ya, arah titik A ke titik B. Jadi ditarik ke belakang gini, tandanya ke sana, panah. Kalau untuk merubah, kita tekan switch ini. Nah, jadi nanti ngukurnya dari sini ke sana, ke depan, dari titik B ke titik A. Kalau yang tadi dari titik A ke titik B. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba ukur penggaris ini, apakah benar sama 30 cm yang ditampilkan di sini. Sekarang kita ubah dulu. Kita pengen ukurnya dari atas sana, titik A ke bawah. Berarti pencet tombol ini dia ke bawah. Kita mulai. Kurang lebih seperti itu. 30, sekian. Sekarang kita ukur dari bawah ke atas penggarisnya. Kita coba ukur kertas. Ini penempatannya juga harus pas, jadi mulainya berapa tuh? 98. Kalau kita lihat penggaris, ya kurang lebih ya 21, sekian. Dalam mengukur mungkin ada perbedaan sedikit, bisa jadi karena ada slip atau juga mulai dari titik awal ukur itu tidak sama. Jadi bisa jadi misalkan seperti ini terlalu ke belakang atau juga terlalu ke depan. Makanya mungkin ada perbedaan sedikit. Alat ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur apa aja. Misalkan kita ukur meja dari ujung sisi meja ke sisi yang lain, atau ukur pintu bisa, atau ukur apa aja yang bisa kita ukur sebagai pengganti meteran yang biasa. Tombol pada rotary encoder juga bisa kita gunakan untuk mereset ulang ke angka 0 seperti ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.